Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai sistem indera. Ya, yang kali ini kita akan pelajari adalah 3 indera terlebih dahulu dari 5 ya, yaitu kulit, hidung, dan lidah. Nah, kulit, hidung, dan lidah secara anatomi sudah pernah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, sehingga bahasan kali ini fokus pada kulit, hidung, dan lidah sebagai alat indera. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai sistem indera, maka kita juga berbicara mengenai sistem koordinasi, hubungannya dengan sistem saraf. Nah, kerja sistem saraf kita sudah pelajari bahwa kalau ada informasi akan dihantarkan melalui sistem saraf dalam bentuk impuls saraf atau potensial aksi, ya. Contohnya adalah potensial aksi yang dipicu oleh cahaya yang mengenai mata, gitu ya. Potensial aksi yang dipicu oleh udara yang bergetar dalam telinga. Nah, jadi kalau ada cahaya, maka cahaya itu akan ditangkap oleh mata, kemudian sampailah ke bagian retina, kemudian sinyalnya ditangkap, diubah menjadi sinyal listrik, dihantarkan sepanjang sistem saraf menuju pusat penglihatan di otak untuk diinterpretasi sehingga kita paham apa yang kita lihat. Itu ya contohnya. Nah, potensial aksi yang mencapai otak melalui neuron sensoris itu disebut dengan sensasi. Maka di waktu kita bahas sistem saraf, saya juga sudah beberapa kali mengatakan ada sensasi yang datang dari seluruh tubuh. Nah, berarti itu adalah potensial aksi yang diterima, stimulus yang diterima oleh indera, kemudian diterima sebagai potensial aksi, gitu ya, oleh alat indera, kemudian dihantarkan ke otak, ya. Saat otak mengetahui adanya sensasi, maka otak segera menerjemahkannya, menginterpretasinya. Sehingga stimulus tadi akan menghasilkan persepsi, pemahaman. Misalnya ini berwarna merah, kemudian ini baunya seperti apa, ini suara siapa, ini rasanya apa. Nah, jadi kita paham ya si sensasi yang datang di lidah itu kemudian oleh otak akan dipersepsi sehingga kita paham itu apa, ya. Sensasi dan persepsi yang dibentuk oleh otak diawali dengan deteksi energi suatu stimulus oleh sel sensoris pada neuron atau pada epitel khusus yang terletak di reseptor sensoris. Nah, yaitu di alat indera. Jadi letaknya reseptor sensoris adalah di alat indera. Nah, ini awalnya itu dari situ dulu, gitu ya. Nah, ada bermacam-macam reseptor sensoris, ada 2 macam ya, yaitu yang eksteroreseptor, ini gunanya untuk mendeteksi stimulus yang di luar tubuh. Misalnya tadi panas, cahaya, tekanan, bahan-bahan kimia, gitu ya. Sedangkan yang interoreseptor, ini untuk mendeteksi stimulus yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya ada perubahan tekanan darah, kemudian ada rasa nyeri, ada kadar oksigen di darah, kadar glukosa darah, kemudian posisi tubuh yang ditangkap oleh indera kinestesis, misalnya begitu ya, itu sebelah dalam. Nah, fungsi umum dari sel reseptor adalah mengubah energi stimulus tadi, gitu ya, sehingga terjadi perubahan dalam potensial membran, sehingga kemudian dihantarkanlah sinyalnya ke sistem saraf, gitu ya. Jadi awalnya ada di sel reseptor indera ya. Nah, fungsi-fungsi tadi akan dicapai melalui 4 cara. Yang pertama adalah transduksi sensoris. Ini adalah pengubahan energi stimulus, perubahan potensial membran sel reseptor ya, karena potensial aksi kan memang adanya di membran ya. Nah, kemudian setelah diubah potensial membrannya mengalami perbedaan di membran sel reseptor, maka dilakukanlah amplifikasi. Apa itu? Dikuatkan energi stimulusnya. Apabila ada energi stimulus yang terlalu lemah, maka kemudian dikuatkan supaya bisa dibawa ke sistem saraf. Misalnya, gelombang suara itu yang sampai di telinga itu dikuatkan, ditingkatkan 20 kali supaya lebih kuat lagi sebelum dia mencapai reseptor telinga di sebelah dalam. Jadi di sebelah luar itu dikuatkan dulu ya, getaran-getaran yang ada di gendang telinga itu dikuatkan sampai 20 kali sehingga kemudian ketika sampai di telinga bagian dalam itu sudah lebih kuat dari itu.
Contohnya lagi yang di mata, potensial aksi dari mata ke otak itu mempunyai energi sekitar 100.000 kali lebih gitu ya, dibanding dengan energi foton cahaya yang memicunya, dibanding dengan energi cahaya yang sampai ke mata, kemudian dikuatkan 100.000 kali, sehingga potensial aksinya mencapai nilai ambang dan kemudian dihantarkan ke sistem saraf. Jadi dikuatkan dulu ya. Nah, kemudian transmisi, yaitu dihantarkan dari alat indera tadi, kemudian dihantarkanlah si potensial aksi tadi ke sistem saraf pusat. Nah, kemudian yang keempat baru diintegrasi, diolah tadi ya, data yang datang dari alat indera tadi, potensial aksi yang datang, stimulus yang datang diolah, diintegrasi ya. Nah, integrasi ini juga melakukan adaptasi sensoris, yaitu mengalami penurunan responsivitas selama stimulasi berlangsung. Misalnya gitu ya, jantung itu kan berdenyut terus, dia nggak pernah berhenti. Tapi kita tidak selalu bisa merasakan bahwa denyutannya itu ada, gitu ya. Kayaknya kita abai ya, udah nggak. Nah, begitu juga kalau kita mau berasa lagi, kita pegang lagi dari kita. Oh iya, masih berdenyut ya, gitu ya. Nah, jadi kadang itu mengalami penurunan responsivitas. Kayak kita kan memakai baju, memakai pakaian yang pakaiannya itu menyentuh kulit kita. Tapi rasa sentuhan pakaian terhadap kulit itu tidak selalu kita rasakan. Kan ya, padahal dia nempel banget di badan kita, tapi kita tidak selalu bisa merasakannya. Jadi diturunkanlah responsivitasnya supaya ada kesempatan untuk beristirahat lah itu ya, reseptor-reseptornya ya. Informasi yang dikirim ke sistem saraf pusat itu sudah melalui seleksi oleh reseptor, kemudian sudah diadaptasi oleh reseptor gitu ya, sehingga akan mengurangi kemungkinan penghantaran stimulus yang terus-menerus. Kayak tadi ya, kita tidak selalu merasakan bahwa pakaian itu nempel di badan gitu ya, kecuali kita gerakkan badan kita, oh iya ya, kerasa ya ada bahan pakaian di atas kulit kita gitu ya. Nah, ini yang indera yang lain juga akan begitu gitu ya. Berdasarkan jenis energi yang dideteksi, maka ada 5 kategori reseptor sensoris gitu ya. Yang pertama adalah mekanoreseptor. Nah, ini stimulusnya berupa energi mekanik, mekanoreseptor ya. Misalnya tekanan, sentuhan, regangan, pergerakan, suara. Nah, itu reseptor sensorisnya itu adalah mekanoreseptor. Nah, kemudian ada reseptor rasa nyeri atau sakit, ya ini juga adanya di kulit ya. Kalau yang tadi mekanoreseptor juga nih di kulit gitu ya. Kemudian di telinga. Yang rasa nyeri ada di kulit gitu ya. Termoreseptor, ini reseptor panas dan dingin juga di kulit. Dan juga termasuk di dalamnya enterotermoreseptor pada hipotalamus yang mengatur suhu tubuh kita gitu ya. Kemudian ada kemoreseptor, ini reseptornya senyawa kimia ya, bisa reseptor gustatoris yang ada di lidah dan reseptor olfaktoris yang ada di hidung. Semuanya mendeteksi senyawa kimia. Yang ini mendeteksi senyawa kimia yang larut dalam cairan, yang ini mendeteksi senyawa kimia yang larut dalam udara, gitu ya, dalam bentuk gas. Nah, kemudian ada lagi reseptor elektromagnetik. Nah, ini berupa fotoreseptor yang terdapat pada mata, gitu ya. Nah, reseptor sensoris ini letaknya di mana? Di alat indera, gitu ya. Kita punya 5 alat indera. Nah, kita akan bahas satu persatu si 5 alat indera itu. Yang pertama adalah kulit sebagai indera peraba, gitu ya. Nah, di kulit kita sudah belajar anatominya, lapisan-lapisan di kulitnya, ada apa aja di kulit, kita sudah pernah mempelajarinya waktu kita belajar sistem ekskresi ketika dia juga berguna sebagai alat ekskresi ya, menghasilkan keringat. Nah, sekarang kita bahas kulit sebagai alat indera karena di situ ada alat indera. Maka saya tidak akan membahas detail anatominya karena sudah pernah, yang kemudian nanti ada anatominya yang berhubungan dengan alat-alat indera ini aja gitu ya. Reseptornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Nah, jadi ada ujung-ujung saraf bebas, ini berupa dendrit telanjang atau disebut dengan nociceptor. Nah, ujung saraf bebas ini mendeteksi rasa nyeri. Karena dia bentuknya
serabut-serabut gitu ya, maka kalau mau mengenai ujung saraf ini, maka bendanya itu harus runcing, jadi dia kena ting gitu ya. Nah, jadi ujung-ujung saraf bebas ini letaknya menjorok sampai ke epidermis. Kalau kita lihat di strukturnya, nah dia nih. Nah, ini adalah ujung-ujung saraf bebas. Nih, gitu ya. Nah, jadi dia telanjang nih, gitu ya. Nah, kalau kita ulang lagi, ini adalah epidermis, kemudian ini adalah dermis, ini dermis semuanya, kemudian ada yang juga yang membaginya menjadi ini dermis, ini hipodermis, gitu ya. Nah, jadi ujung-ujung saraf bebas ini letaknya menjorok sampai ke epidermis. Maka dekat banget dengan permukaan, gitu ya. Jadi kalau ada benda ujungnya runcing, tajam, nah dia biasanya kena. Nah kalau dia kena, maka sinyalnya mencapai ambang, maka sampailah ke pusat sentuhan di otak. Nah kemudian interpretasi, misalnya gitu ya, kemudian kita merasakan nyeri, gitu ya. Tapi proses tadi dilakukan dalam sangat cepat, gitu ya, karena dia ini peraba nyeri ini merupakan alat perlindungan terhadap bahaya. Jadi sesuatu yang tajam kalau kena di badan kita itu kayaknya bahaya banget. Maka kemudian, nah rasa nyeri ini atau indera peraba nyeri ini ada menyebar banyak di seluruh permukaan kulit. Ya, jadi kalau ada ini benda runcing tajam dan dia kena, kemudian kita berusaha menghindarinya, gitu ya. Jadi ujung-ujung saraf nyeri ini bisa bereaksi terhadap jenis rangsangan yang berbeda-beda. Misalnya kesetrum, dia juga kena, kemudian kita sebut sakit, gitu ya. Kalau ada kena pisau, jaringannya robek, itu juga dia kena, kita sebut sakit, gitu ya. Terpotong juga sakit. Terlalu panas gitu ya, kena api, kita sebut juga sakit, dia juga kena. Terlalu dingin, coba kamu yang disebut terlalu dingin tuh kalau ada biang es kena di kulit kita ya, kamu pegang aja tuh dia nyeri-nyeri gitu ya. Nah, kena bahan kimia tertentu kita juga sebutnya nyeri-nyeri sakit. Nah, jadi kata-kata nyeri atau sakit itu luas sekali cakupannya gitu ya. Ada banyak hal yang kena di badan kita oleh benda yang berbeda gitu ya, tapi kita sebutnya semuanya nyeri atau sakit. Nah, nyeri atau sakit itu penting, rasa itu penting gitu ya, karena tadi untuk menghindari kita dari bahaya lebih lanjut gitu ya. Kalau ada sesuatu yang datang ke kita dan kemudian kita merasa nyeri, maka kita akan berusaha menghindarinya. Nah, itu ujung-ujung saraf bebas. Yang kedua adalah korpus Meissner, korpuskal juga boleh ya, korpus Meissner atau ini indera taktil ya, mendeteksi sentuhan Meissner. Kita cari di sini Meissner. Oh ya, gambarnya tuh ada banyak versinya ya kalau di buku ya. Saya pindahin ini. Nah, taktil nih Meissner. Nah, ini Meissner. Nah, jadi gambar juga macam-macam ya. Nah, ini Meissner, ini mirip-mirip semuanya ya. Di buku lain, Meissner, nah kayak ini nih Meissner. Nah, jadi emang ada dalamnya ada spiral-spiralnya jadi. Dalamnya ada spiral-spiralnya. Nah, kadang kalau ada soal dia pisah-pisah gambarnya begininya, maka saya sediakan juga gambar yang terpisah-pisah gitu ya. Nah, tadi Meissner taktil mendeteksi sentuhan ujung saraf spiral berkapsul dibungkus oleh sel Schwann, kan dia sel saraf ya. Nah, terdapat pada papila dermal di bagian dermal atau daerah tanpa rambut pada kulit. Nah, dia letaknya dekat epidermis. Maka dia juga nggak jauh-jauh ya. Kulit kan tebalnya mikron ya. Jadi kalau ada sentuhan gitu ya, dan mengenai korpus Meissner, maka kemudian otak kita mendeteksinya sebagai ada sentuhan di permukaan kulit gitu ya. Nah, ini adalah reseptor adaptasi cepat untuk membedakan sentuhan ringan dan tekstur. Tekstur itu kasar halus gitu ya, halus kasar. Jadi kita juga bisa tahu benda yang menyentuh kulit kita itu halus atau kasar. Itu ditangkap oleh korpus Meissner ya. Nah, jadi dia ada spiralnya tadi ya, bentuk-bentuk spiralnya, dia berkapsul gitu ya. Ini atau ini, nampaknya gitu. Dua, yang ketiga adalah diskus Merkel. Ini banyak yang menggabungkan antara Meissner dan Merkel ya. Ada juga yang tidak menyebutkan si Merkel ini. Ini adalah reseptor adaptasi lambat untuk sentuhan ringan dan tekanan ringan. Jadi dia agak lebih ke bawah lagi ya. Di dermisnya lebih ke bawah lagi. Jadi terletak pada kulit tak berambut juga nih Merkel.
Merkel. Nah, ini ya. Jadi dia ke bawah. Kalau dia kan dekat permukaan, dekat sama epidermis. Kalau yang Merkel ini agak ke bawah. Nah, Merkel. Ada lagi variasi gambarnya kayak begini ya. Nah, ini untuk tekanan ringan karena dia letaknya di atas si Pacini. Nah, ini Pacini nih. Ini Pacini. Nah, dia sebelah atas. Kalau Pacini kan emang tekanan. Kalau tekanan itu si Pacini ini letaknya paling bawah. Ya di antara yang lain ya, dia di paling bawah. Dia dekatnya hipodermis. Jadi dermis paling bawah atau di dekatnya hipodermis. Jadi kalau kulit kita mau merasakan bahwa itu ditekan, maka agak lebih berat ya. Kalau sentuhan gitu aja dia kena nih si yang ujung-ujung Meissner itu kena kalau sentuhan. Tapi kalau Merkel atau Pacini ya agak tekan lagi dia baru kena. Baru kemudian kita merasakan bahwa ada sesuatu yang menekan kulit ya. Nah, jadi ini sentuhan ringan dan tekanan ringan, gitu ya. Tadi yang ini tidak disebutkan tentang tekanan, jadi dia sentuhan aja kalau Meissner ya, sentuhan ringan dan tekstur dia kan ya. Nah, kalau ini ada apa tadi sentuhan ringan dan tekanan ringan. Nah, berikutnya ada corpus Ruffini. Ini adalah termoreseptor panas. Jadi untuk mendeteksi suhu panas ya, letaknya juga pada dermis Ruffini. Ruffini itu dekat-dekat sama gelembung Krause ini. Ruffini, tapi dia gambarnya tuh dia lebih datar ya, enggak bulat, tapi dia lebih mendatar begini. Biasanya begitu ya. Untuk membedakan Ruffini dengan yang lain, dia sebenarnya dia lebih mendatar bentuk kepalanya nih ya. Bentuk ujung akson, ujung neuronnya dia lebih mendatar. Itu Ruffini untuk mendeteksi panas ya. Nah, berespon terhadap tekanan berat, juga ada tekanan berat, sentuhan berat, pergerakan sendi, dan peregangan kulit atau propriosepsi. Jadi dia juga ada selain panas, dia juga mendeteksi tekanan berat, sentuhan berat, dan pergerakan sendi, peregangan kulit ya. Jadi dia memonitor tekanan kontinu pada kulit, tapi adaptasinya lambat. Ya. Nah, berikutnya ada bulbus atau gelembung Krause karena dia bulat ya. Termoreseptor untuk dingin. Nah, ini ujung saraf tunggal berkapsul juga, letaknya juga pada dermis. Ini juga mendeteksi tekanan, sentuhan, kesadaran posisi tubuh dan gerakan. Jadi ini utamanya adalah untuk termoreseptor dingin. Jadi dibentuknya bulat ya, lebih bulat ya. Ada ya gambarnya di sini ya. Kalau di sini dia gambarnya Krause. Nah, ini dia lebih bulat. Nah, kalau yang Ruffini dia lebih datar harusnya ya. Kalau ini bulat ya. Tuh. Nah, itu gelembung Krause ya. Utamanya untuk dingin, tapi dia juga mendeteksi tekanan, sentuhan, kesadaran posisi tubuh dan gerakan. Nah, berikutnya adalah Pacini, corpus Pacini. Ini gampang dibedakan dengan yang lain karena dia letaknya paling bawah. Ya, kemudian ada lapisan-lapisannya. Di dalam gelembungnya ada lapisannya. Nah, ini adalah peraba tekanan yang kuat, kemudian juga getaran atau vibrasi. Nah, ini ujung saraf tunggal berkapsul terbungkus lapisan sel swan ya, letaknya di hipodermis. Jadi epidermis paling bawah ya. Nah, jadi dia ada lapisan-lapisannya nih. Nah, corpus Pacini. Nah, itu adalah indera-indera yang terdapat pada kulit gitu ya. Nah, ini penyebaran tidak merata pada kulit. Nah, semakin banyak jumlah reseptornya, maka makin tajamlah kepekaannya ya. Kalau kepekaan kulit terhadap suhu itu kisarannya antara 5 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Maksudnya kalau ada benda yang suhunya di bawah 5 derajat Celcius tuh kayaknya kulit rada bingung deh, ini apa sih sebenarnya rasanya gitu ya. Begitu juga yang di atas 45 derajat Celcius juga itu dia udah bingung cara deteksinya ini apa gitu ya. Ini rasanya apa gitu ya. Nah, jadi tengah-tengah antara 5 dan 25 itu sebenarnya di 5 dan 45 itu ada di 25 derajat Celcius ya. Jadi kepekaan terhadap panas bertambah sampai 20 derajat di atas 25. Jadi kan ini 25 tengah-tengahnya itu ya. 25 ke atas sampai 45, kalau itu datang pada kulit benda itu, maka
dideteksi sebagai panas gitu ya. Nah, sebaliknya di bawah 25 sampai 5 derajat Celcius, jadi 5 sampai 25 gitu ya. Kemudian kalau ada benda datang kepada kulit, maka itu dideteksi sebagai dingin gitu ya. Nah, rangsangan yang timbul oleh suhu di atas 45 dan di bawah 5 itu sama sebenarnya nyeri. Jadi kalau udah di atas 45 sebenarnya kulit udah nggak ngerasain itu panas lagi, tapi kemudian nyeri. Begitu juga kalau di bawah 5 derajat Celcius, kulit sudah tidak bisa mendeteksi sebagai itu dingin, tapi itu udah nyeri rasanya gitu ya. Jadi kepekaannya yang paling oke itu dia bekerja pada suhu yang kisarnya 5 sampai 45 derajat Celcius. Yang paling tengah-tengahnya adalah suhu 25. Kalau di suhu kamar di suhu 25 kayaknya dia bekerja dengan baik gitu ya. Nah, berikutnya adalah hidung sebagai indera pencium. Nah, penciuman ini adalah pendeteksian zat kimia yang ada di udara dalam bentuk gas gitu ya. Nah, sel reseptornya disebut dengan reseptor olfaktori. Sudah pernah dibahas dulu ya. Nah, ini berupa neuron yang melapisi bagian atas dari rongga hidung. Luasnya kira-kira 1 cm persegi aja, jauh dari aliran udara pernafasan. Jadi, kalau kita narik nafas biasa saat kita bernafas, maka ini bagian atas rongga hidung ini yang ada sel reseptornya itu kenanya dikit aja gitu ya, kenanya dikit aja. Kalau kita mau mencium bau lebih kuat, maka si udara itu harus kita angkat naik sampai ke bagian seluas 1 cm persegi ini. Jadi misalnya ada kita masuk ke suatu ruangan baru, terus teman kita bilang bau ini ya, misalnya bau bangkai ya, misalnya begitu ya. Nah, pada saat itu kita belum mencium bau itu, maka refleks banget kemudian kita naik kan udah nah itu sampai di atas. Kemudian oh iya ya bau bangkai ya gitu ya. Karena sebelumnya udara yang kita hirup itu tidak menyentuh dengan baik seluruh luas 1 cm persegi ini. Mungkin cuma lewat di sebelah atasnya gitu ya, di sebelah atasnya bawahnya ya karena dia di atas. Nah, karena memang aliran udara pernapasan cuma nyentuh dikit-dikit aja. Maka kalau kita mau mencium bau lebih kuat, kita angkat udara itu sampai naik. Gitu ya. Nah, impulsnya akan diantarkan di sepanjang akson, kemudian menuju pusat penciuman di otak, namanya bulbus olfaktori. Ya, kita udah pernah bahas bulbus olfaktori ya. Nah, ujung-ujung sel reseptornya ini, ujung reseptornya ini mengandung silia yang memanjang ke lapisan mukosa yang melapisi rongga hidung. Kan kalau rongga hidung kita kan sebelah dalam itu pasti ada selaput mukosanya yang menghasilkan lendir. Jadi kan dia selalu basah sebenarnya nih ya. Nah, ujung-ujung reseptornya itu kemudian dari rongga hidung yang tadi sebelah atas tadi itu memanjang keluar sampai ke lapisan mukus itu tadi. Ya. Jadi permukaan sel mukosa tadi kan terendam cairannya adalah lendir, sehingga partikel yang akan dicium, partikel bahan kimia yang akan tercium itu, yang harus tercium itu harus larut dulu di mukosa ini, mukosa lendirnya ini, gitu ya. Karena si ujung-ujung reseptornya terendam di mukosa lendir, maka senyawa kimia yang kemudian akan terdeteksi sebagai bau itu juga harus terendam dalam cairan itu. Nah, kalau kemudian ujung-ujung reseptornya kemudian terkena gitu ya, terbukalah kemudian gerbang-gerbang ionnya itu, maka terjadilah potensial aksi gitu ya. Nah, kemudian potensial aksi itu akan merambat ke sel saraf, kemudian masuklah dia sampailah di bulbus olfaktori, kemudian diinterpretasi, dibuat persepsinya ini bau apa gitu ya. Nah, jadi sel-sel olfaktori itu mampu membedakan ribuan bau yang berbeda gitu ya. Nah, ribuan bau itu karena kadarnya itu berbeda-beda. Kalau misalnya ini bau apa? Wangi ya. Nah, wangi itu macam-macamnya banyak banget ya, wangi apa ini gitu ya. Kalau disebut tadi bau busuk itu macam-macam banget bau busuk gitu ya. Nah, jadi bisa membedakan sampai ribuan bau, macam bau yang berbeda.
Kenapa kemudian suatu zat itu tercium baunya? Karena zat itu secara periodik melemparkan molekul-molekulnya ke udara. Nah, kemudian tertangkaplah, terhirup oleh hidung, gitu ya. Jadi ada bahan-bahan, kalau bahan-bahan itu secara periodik memang dia melemparkan molekulnya ke udara, maka kemudian dengan mudahnya terdeteksi oleh hidung ini baunya apa. Tapi kalau benda-benda padat, kayu, logam gitu ya, itu tidak melemparkan molekulnya ke udara, maka kemudian kita sebutkan bahwa nggak ada baunya misalnya gitu ya, karena memang nggak ada molekul yang bisa ditangkap oleh atau dia berada dalam udara pernafasan sehingga tidak sampai ke sana dan tidak ada yang harus dideteksi gitu kan ya. Nah, jadi setiap bahan itu akan berbeda-beda. Apakah ini mudah sekali terdeteksi oleh hidung, apakah ini sulit sekali terdeteksi oleh hidung. Ya, contohnya yang mudah ini kayak gini ya. Sejumlah kecil uap atau debu cukup untuk dapat tercium. Misalnya minyak wangi, ya minyak wangi itu buka dikit botolnya gitu ya. Cuma butuh 1/460 juta dari 1 miligram senyawa yang ada di dalam si minyak wangi tadi itu kemudian bercampur dengan udara, terhembuslah sampai ke hidung, itu sudah bisa dideteksi oleh hidung kita. Nah, karena tadi si cairan minyak wangi itu secara periodik memang melemparkan molekul-molekulnya, gitu kan ya. Nah, jika suatu zat melepaskan sejumlah besar molekul dalam waktu singkat, maka akan menimbulkan bau yang kuat. Dan sebaliknya tadi kalau benda itu kayak tadi padat ya, logam, kayu, dia tidak melepaskan molekul-molekulnya ke udara, maka hidung tidak akan mendeteksi apa-apa gitu ya. Nah, tapi indera pencium itu merupakan proses adaptasi yang cepat dan lekas lelah. Nah, jadi dia mendeteksi bau itu cepat, tapi dia cepat capek ya untuk mencium bau yang sama itu terus dia akan lelah dan dia akhirnya nggak mau lagi cium bau yang sama dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, jadi bau di udara yang mula-mula merupakan stimulus yang kuat setelah beberapa menit tidak bau lagi, padahal udara di situ masih mengandung molekul-molekul yang sama seperti tadi. Nah, dan hidung akan bereaksi normal terhadap bau lain yang baru. Jadi dia lebih suka mencium bau lain yang baru dibandingkan itu aja. Misalnya ruangan itu dikasih pengharum, pengharumnya digantung di depan lubang AC gitu ya. Orang yang baru masuk ke ruangan itu akan menghirup bau segar, misalnya ini bau jeruk ya, oh bau segar banget ya baunya. Tapi berdiamlah di ruangan itu beberapa menit lagi, maka bau harum jeruk tadi sudah tidak mau lagi dideteksi oleh hidung gitu ya, diabaikan, nggak bau lagi ya kan gitu ya. Nah, kalau kemudian ada bau yang baru, maka hidung lebih menangkap bau yang baru itu dibanding dengan bau yang sudah ada di ruangan itu sekian menit tadi gitu ya. Nah, dia jadi cepat lelah gitu ya. Nah, betapa lelahnya kita bisa bayangkan si hidung ini mendeteksi bau keringat kita orang setiap hari gitu ya dekat, atau mendeteksi bau mulut kita nih dekat banget nih gitu ya. Lelahlah dia, maka kemudian dianggap tidak bau oleh kita sendiri, gitu, oleh orangnya sendiri gitu ya. Mulutku nggak bau, keringatku nggak bau gitu ya. Tapi buat orang lain kemungkinan besar memang sebenarnya bau gitu kan ya, cuma hidung kita aja yang udah lelah gitu ya. Maka kita mesti berhati-hati nih dengan tubuh kita, bau yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Karena kita merasa tidak bau, padahal orang lain kemudian mendeteksi bau yang kurang nyaman misalnya begitu ya. Maka untuk menghindari itu mesti rajin bersih-bersih badannya, bersih-bersih badannya yang rajin, ganti pakaiannya yang rajin gitu ya. Jangan sudah berbau keringat kering lagi dipakai lagi, itu pasti baunya menyengat gitu ya untuk orang lain. Buat kamu tidak, karena hidungmu sudah lelah mencium bau itu saja gitu ya. Nah, gitu, oke. Nah, ini adalah ujung-ujung reseptor olfaktori yang di sini, reseptor pembau gitu yang ada di rongga hidung bagian atas yang tadi seluas 1 cm persegi. Nah, di atasnya ini sudah ada bulbus olfaktori. Area ini udah otak nih area di atas ini.
Nah, ini bulbus olfaktorinya udah di atasnya ini, dekat banget dia letaknya gitu ya. Jaraknya antara reseptor yang ada di hidung dengan bulbus olfaktori itu dekat banget gitu ya. Nah, jadi ini yang kuning ini adalah bulbus olfaktori, kemudian ini salurannya olfaktorinya, kemudian ini adalah reseptor olfaktori yang ada di hidung, rongga hidung bagian atas ya, di atas ya. Nah, kalau kita tarik nafas, nah udaranya kan ke sini, udaranya ke sini. Nah, makanya disebut tadi letaknya ini di atas, jauh dari saluran aliran udara normal kalau kita nafas. Maka kalau kita mau mencium bau lebih kuat, maka udaranya kita tarik sampai atas. Gitu ya, tarik sini, nyampe lah ke sini. Nah, ini kemudian kita berbesar lagi, area ini kita berbesar lagi, ini dia. Nah, jadi ini atasnya nih yang kuning ini bulbus olfaktori. Nah, kemudian ini adalah mukosa hidung ya, olfaktori mukosa ini yang pink gitu ya. Kemudian ini mukusnya yang biru muda. Nah, ini ya mukusnya biru muda. Nah, ini sel-sel neuron olfaktorinya ya, sel reseptor olfaktorinya ini yang kuning, ini inti selnya di badan sel sebenarnya ya. Ini ujung dendrit nih sebenarnya nih ya. Nah, kemudian ujungnya ada rambut-rambut olfaktori atau orang sebutnya silia ya. Ini rambut-rambut olfaktori. Jadi si rambut-rambut olfaktori itu terendam dalam cairan mukus. Maka partikel bau itu yang ada di udara itu ini harus terendam juga dalam mukus ini. Sehingga kemudian membuka gerbangnya saluran ionnya si membrannya sel olfaktori ini. Ya. Nah, diantaranya ada sel-sel penyokong atau sel glianya. Ya, jadi ada glianya. Nah, ini adalah serabut saraf olfaktori yang kemudian akan menuju ke bulbus olfaktori. Jadi kalau ini ada molekul bau di sini gitu ya, kemudian dia akan ditangkap sehingga ditangkap oleh rambut-rambut olfaktori sehingga terjadi potensial aksi di sini, maka dibawalah tadi sinyal listriknya kemudian menuju ke bulbus olfaktori ya. Gitu. Nah, di sini ada misalnya ini adalah neuron asosiasi. Nah, ini adalah neuron prasinapnya. Ini postsinapnya gitu ya. Nah, di sini ada sinapsisnya. Nah, ini di sini ada potensial aksi, kemudian muatan listrik ion. Ada muatan listrik ion, sinyalnya sinyal listrik, kemudian di sini diubah jadi sinyal kimia gitu ya, dan neurotransmitter nyebrang di sini gitu ya, di neuron asosiasi, kemudian diinterpretasi datanya di bulbus olfaktori sampai kemudian kita paham itu bau apa. Nah, itu cara kerjanya alat indera yang ada di hidung gitu ya. Yang berikutnya adalah lidah sebagai indera pengecap. Anatominya juga sudah pernah kita bahas waktu kita bahas sistem pencernaan ya. Pengecapan atau gustasi adalah pendeteksian zat kimia tertentu yang terdapat dalam larutan. Kalau tadi waktu hidung bekerja dia mendeteksi bahan kimia yang ada di udara gitu ya. Kalau lidah itu juga mendeteksi bahan kimia, maka mereka namanya kemoreseptor ya, yang terdapat dalam larutan. Jadi harus larut dulu dalam cairan gitu ya. Larutan yang ada di mulut adalah larutan air ludah biasanya atau larutan yang melarutkan bahan makanan yang kita makan gitu ya. Nah, jadi pengecapan atau gustasi itu umumnya ada di lidah, tapi beberapa ada di langit-langit lunak yang bagian atas ya, empuk-empuk, sama di epiglotis, tapi sebagian besar adanya di lidah. Nah, jadi sel-sel reseptornya ini adalah sel-sel epitel yang kemudian termodifikasi menjadi kuncup-kuncup pengecap atau papila. Nah, sudah pernah dibahas ya dulu ya. Nah, jadi papila itu adalah bundel-bundel sel terbuka ya, jumlahnya banyak banget di permukaan lidah, di tepi-tepi lidah gitu ya. Nah, ada 3 macam bentuk papila. Ada papila circumvallata yang berbentuk berbaris berbentuk V di pangkal lidah. Kemudian ada papila payung yang bentuknya kayak jamur atau fungiform gitu ya. Ini biasanya ada di permukaan lidah menyebar gitu ya, di pinggir juga ada. Papila berbentuk benang atau filiform. Nah, ini biasanya ada juga menyebar di permukaan lidah, ada banyak di ujung lidah, berkelompok dia. Nah, seperti struktur alat indera yang lain, dia pasti ada rambut-rambutnya. Tadi ada rambut-rambut olfaktori, ini juga ada rambut-rambutnya, rambut-rambut kecapan namanya ya, yang kemudian akan membawa potensial aksi, membawa sinyal listrik itu sampai ke pusat kecapan di otak.
kemudian interpretasi ini rasanya apa gitu ya. Oke. Nah, jadi ada 4 persepsi pengecapan dasar, ada rasa, manis, asam, dan asin. Kita udah pernah belajar ini ya. Nah, manis bisa dideteksi lebih kuat di ujung lidah, asam bisa dideteksi lebih kuat di samping depan, asin dideteksi lebih kuat di samping belakang, dan pahit di area pangkal. Nah, bagian lidah yang lain sebenarnya bisa merasakan semua rasa yang 4 tadi. Cuma ini daerah yang kepekaannya paling tinggi, untuk asin di sini, untuk asam di sini, manis di sini, pahit di sini. Ada satu rasa lagi yang kemudian muncul gitu ya, yaitu umami atau gurih gitu ya, savory ya, gurih gitu ya. Itu juga dideteksi di hampir seluruh permukaan lidah. Tuh. Nah, ini adalah morfologinya lidah. Di belakang ada epiglotis gitu ya, di area dekat pangkal. Kemudian ini ada tonsil di kiri kanan. Nah, sebagai sistem pertahanan ya, tonsil palatin, kemudian di pangkal lidah sebelah belakang banget ada tonsil lingual. Nah, ini baru yang circumvallata, ini yang baris berbentuk huruf V. Kemudian yang berbentuk jamur fungiform, ini yang agak besar-besar. Nah, kalau yang filiform hampir menyebar ya, dia lebih kayak rambut gitu ya. Nah, kemudian ini diperbesar kayak begini kuncup pengecapnya gitu ya. Papilla circumvallata ini dibesarkan. Nah, dibesarkan lagi, ini adalah kuncup-kuncupnya. Nah, ini adalah sel-sel indranya ya. Sel-sel indranya ini yang warnanya lebih gelap. Ini sel pengecap ya. Indra pengecapnya lebih gelap. Yang lebih terang, gelap terang, itu adalah sel-sel penyokongnya, gitu ya. Jadi ada sel penyokongnya, geliaknya itu pasti ada. Kemudian di sini ada rambut-rambut gustatori, dan ini ada pori-pori kecapan. Jadi pori-pori kecapan, kemudian ada rambut-rambut gustatori, baru kemudian ini adalah sel-sel saraf gustatorinya, kemudian dia berada pada epitel pipi berlapis banyak pada lidah ya, epitel pipi berlapis banyak. Nah, gambar ini dipermudah gitu ya, aslinya begini nih. Jadi dikuncup-kuncup pengecapnya. Nah, ini pori-pori kecapan, di sini ada rambut-rambut kecapan gitu ya. Nah, jadi senyawa atau bahan yang kemudian harus dideteksi ini rasanya apa, harus larut dalam air, kemudian dia akan sampai di permukaan lidah. Jadi permukaan lidahnya sebelah sini ya. Nah, ini kemudian serabut saraf gustatorinya akan menuju ke pusat cita rasa di otak, gitu ya, pusat cita rasa di otak. Gitu. Nah, jadi papila. Nah, ini adalah proses mengecap. Jadi ya, kalau ada senyawa yang larut dalam air, kemudian ada di permukaan lidah, misalnya nih minum sirup gitu ya, maka ada molekul-molekul gulanya. Nah, dia berada di pori-pori kecapan nih. Nah, ini molekul gulanya, kemudian dia sampailah ke, ini ada rambut-rambut kecapan ya. Nah, ini kan adalah, ini seluruhnya adalah kuncup kecapan, ini adalah sel-sel reseptornya kecapan, ini adalah sel sensorinya ya, neuron sensorisnya ya. Jadi ini ada indranya, kemudian diterima oleh neuron sensori kan begitu kan ya. Ini ujung-ujungnya. Nah, jadi molekul gula itu ini diperbesar menjadi seperti ini. Ini adalah membran sel reseptornya, gitu ya. Membran sel reseptornya ada kanal-kanal ionnya, gitu ya. Ada saluran-saluran ionnya. Maka di sisi tertentu dari kanal itu ada sisi pengikatan si bahan kimia tadi. Di sini karena yang datang gula, maka ini adalah gula yang kemudian berikatan dengan sisi reseptor pengikatannya gula tadi. Ketika gulanya diikat di sisi reseptor ini, maka kanalnya kebuka. Kalau kanalnya kebuka, maka terjadilah aliran ion, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, maka kalau mencapai ambang, maka potensial aksinya terjadi, gitu ya. Maka kemudian sinyal listriknya itu
akan diubah menjadi sinyal kimia. Ini adalah area sinapsis yang berbatasan antara sel sensorinya dengan neuron sensori. Neuron sensori, ini sel sensori, ini neuron sensori, gitu ya. Jadi ini adalah areanya sel sensori yang bagian ini kuning ini adalah perbesaran dari neuron sensori. Nah, jadi tadi sinyal listriknya udah sampai di ujung prasinap, kemudian diubah menjadi sinyal kimia. Di sini ada vesikula sinap. Masih ingat ya bagian-bagian sinap, di dalamnya ada neurotransmitternya, kemudian dia bergerak menuju membran prasinap, kemudian lebur, tumpahlah neurotransmitternya ke celah sinapsis. Jadi ini adalah celah sinapsis. Nah, kemudian membrannya neuron sensori ini akan mengikat neurotransmitter di kanal-kanalnya, ya, sehingga kemudian kebuka kanalnya. Ketika kanalnya kebuka, maka terjadilah aliran ion, gitu ya, mencapai nilai ambang dan kemudian potensial aksinya terjadi. Nah, potensial aksinya akan merambat masuk ke dalam pusat kecapan di otak, gitu ya. Jadi tadi yang sinyalnya gula tadi bisa nyampe kemudian ke otak karena potensial aksinya tercapai, gitu ya. Jadi dia mencapai nilai ambang, gitu. Sehingga kemudian oleh pusat kecapan di otak akan terdeteksi ini rasanya apa, gitu ya. Jadi jalurnya adalah bahan kimia pada makanan yang larut dalam air liur akan menuju ke kuncup pengecap, menyentuh pori-pori kecapan, kemudian rambut-rambut kecapannya terangsang, mengirimkan sinyal melalui sel indera menuju saraf gustatori, kemudian ngelewatin medula oblongata, menuju talamus di otak, ini juga kelewatan juga, menuju pusat cita rasa di cerebrum untuk diinterpretasi datanya, sehingga kemudian kita paham ini rasanya apa, manis, gitu ya, karena udah pernah ngerasain benda atau senyawa kayak gini tuh disebutnya manis, gitu ya, maka kita sebutkan oh iya manis, gitu ya. Nah, lidah itu sensitif juga terhadap sentuhan, sensitif terhadap panas, terhadap dingin, terhadap nyeri, dan rangsangan lain yang mempengaruhi indera pengecap, gitu ya. Jadi dia tadi kan terhadap sentuhan dia sensitif ya. Jadi kalau ada sesuatu yang misalnya nyelip-nyelip di antara gigi kita, maka lidah itu sensitif banget, kemudian merasa harus membersihkan, gitu ya, atau misalnya ada lubang di gigi, maka ujung lidah itu dengan mudahnya dia bisa merasakan ini lubangnya, gede banget ya lubangnya, gitu ya, misalnya begitu. Jadi dia bisa merasakan sentuhan itu. Terhadap dingin juga dia sensitif, terhadap panas juga begitu, apalagi terhadap nyeri, gitu ya. Apalagi kalau nyeri misalnya kegigit, luka, sariawan, itu kan rasanya karu-karuan nyerinya ya. Ya, itu akan mempengaruhi kerjanya si indera pengecap, gitu ya. Jadi misalnya habis makan panas banget, gitu ya. Panas banget, misalnya bakso, panas banget. Nah, itu merusak si kuncup pengecap. Kalau dia rusak, maka kemudian deteksi sinyalnya itu tidak maksimal, sehingga kemudian kita merasakan bahwa kalau habis makan yang panas-panas itu kita sebut lidah kita baal, gitu ya. Jadi kayak tebel-tebel, nggak bisa ngerasain dengan baik, gitu ya. Begitu juga kalau dingin banget. Kalau dingin banget makanan sampai di mulut kan kita juga nggak tahu persis ini rasanya apa. Ada perlu waktu sejenak, gitu ya, lebih lama daripada biasanya untuk otak bisa mendeteksi ini rasanya apa, gitu ya, kalau dingin banget. Nah, ada perbedaan yang nyata apakah makanan itu kering atau lembab. Ini hubungannya sama sentuhan ya, lembab, lunak, atau keras. Misalnya bahan makanan yang sama, beras. Beras itu bisa dibikin jadi macam-macam ya, tingkat kelunakannya, gitu ya. Bisa dimasak dengan air yang banyak, jadilah dia bubur. Nah, sampailah di lidah itu pasti sensasinya beda dengan kalau kita makan sampai di lidah dalam bentuk nasi, gitu ya, beda lagi rasanya. Beda lagi rasanya kalau kemudian si beras tadi, nasi tadi dikeringkan kemudian dijadikan misalnya kerupuk kayak rengginang, gitu kan ya. Itu kan dia lebih kering lagi. Nah, itu sensasinya di lidah lain lagi. Maka antara kerupuk rengginang
sama nasi, sama kemudian bubur, itu beda banget yang dirasain lidah satu sama lain. Padahal itu asalnya dari bahan yang sama, yaitu beras gitu ya. Jadi sensasinya beda. Ya. Nah, kemudian ambang rasa asin, pahit, manis juga bervariasi dengan suhu, walaupun tidak benar-benar merata. Contohnya kalau ada teh manis gitu ya. Teh manis itu akan dengan jumlah gula yang sama dalam satu gelas, kemudian dikasih gula misalnya 2 sendok gitu ya, dengan jumlah air yang sama. Ini yang satu dalam keadaan hangat, yang satu dalam keadaan dingin. Nah, tingkat manisnya itu seolah-olah beda gitu, padahal sama-sama dikasih gula 2 sendok gitu ya. Yang hangat terasa lebih manis dibandingkan dengan yang dingin. Jadi kalau makanan itu dingin, maka sensitivitas lidah itu menjadi kurang gitu ya. Kalau kita mau bikin es mambo gitu kan ya, es mambo itu bahan apa namanya? Cairan yang mau kita masukkan ke dalam kantong plastik itu rasanya harus lebih manis daripada biasanya gitu ya. Nah, jadi memang tingkat manisnya harus lebih tinggi kalau itu dikonsumsi dalam keadaan dingin. Jadi kalau dalam keadaan dingin dia lebih tidak sensitif terhadap misalnya manis gitu ya. Ya, yang hangat lebih bisa dirasakan dibandingkan yang dingin. Tuh. Nah, sekarang omongin yang ada di muka ini, ada hidung, ada mulut, di tengahnya ada faring itu terbuka ya, terbuka karena dia apa namanya dari hidung juga ke faring, dari mulut juga ke faring, berarti juga sebaliknya dari faring bisa ke mulut, dari faring bisa ke hidung, gitu ya. Nah, jadi dia area yang terbuka ya, rongga hidung dan rongga mulut itu terbuka satu sama lain di area faring ya. Ini juga terbuka, ini terbuka, di sini juga berhubungan. Jadi kadang seseorang hampir tidak tahu apakah dia sedang mengecap atau sedang membawa sesuatu gitu ya. Jadi kalau kita makan kunyah, itu partikel makanan yang dari mulut itu bisa juga naik ke rongga hidung sehingga kemudian merangsang reseptor hidung. Bahkan kemudian ada buku yang nulis bahwa untuk menaikkan selera makan itu lebih banyak apa namanya peranan hidung dibanding dengan mulut gitu ya, dibanding dengan mulut. Jadi makanan yang kemudian dikecap-kecap dan kemudian molekulnya naik ke hidung itu bisa meningkatkan nafsu makan gitu ya. Nah, jadi tingkat ambang batas pengecap dan pencium berbeda untuk bahan yang berbeda, untuk senyawa yang berbeda gitu ya. Nah, misalnya alkohol. Alkohol itu kan bahan yang mudah menguap ya. Hidung itu gampang banget mendeteksi bahwa ini alkohol dalam keadaan mata tertutup ya. Tapi lidah sulit sekali. Jadi dalam keadaan mata tertutup, hidung tertutup, kemudian di permukaan lidah misalnya dideteksi alkohol, ini apa namanya? Kita akan sulit sekali mendeteksi bahwa ini adalah alkohol dalam keadaan hidung tertutup. Tapi kalau kemudian hidungnya terbuka, nah karena lebih banyak peran hidung di sini ya, kalau untuk bahan-bahan yang mudah menguap, maka bisa dengan cepat terdeteksi ya. Jadi alkohol harus lebih pekat 24.000 kali untuk mencapai ambang batas indera pengecap daripada untuk indera pencium. Jadi harus dipekatkan 24.000 kali supaya lidah dapat mendeteksi dengan segera bahwa ini alkohol gitu ya. Tapi bahan-bahan yang lain yang tidak mudah terlempar ke udara pasti juga akan beda lagi ya. Pernah juga dicobakan membandingkan antara apel dengan bawang bombay dalam keadaan mata tertutup ya. Mata tertutup, hidung tertutup. Ya, hidung tertutup. Maka kemudian kalau orang suruh menggigit apel, kemudian satu lagi bawang bombay, keresnya itu sama, gitu ya. Ini agak sulit dideteksi dengan cepat. Ini apa, gitu ya. Tapi kalau hidungnya terbuka, maka orang akan dengan cepatnya membedakan ini bawang, gitu ya. Ini apel, gitu ya. Ketika molekul-molekul dari apa namanya buah tadi terlempar di udara dalam jumlah yang cukup banyak, gitu ya. Nah, akibatnya kalau selaput mukosa hidung itu radang, maka reseptor yang ada di 1 cm persegi tadi juga bisa tertutup oleh si lendir ya, kalau kita influenza misalnya gitu ya. Sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal gitu ya. Nah, kalau dia ketutupan lendir, maka molekul-molekul bau yang terlempar dari mulut ketika kita makan juga mungkin nggak nyampe karena banyak lendirnya di situ. Sehingga kalau lagi sakit, influenza, hidungnya mampet, makan jadi nggak enak gitu ya. Nggak enak, makan yang nggak enak karena tadi
peranan hidung itu penting ya, ketika molekul-molekul yang ada di makanan itu terlempar ke hidung, kemudian terciumlah bau makanan, dan itu yang meningkatkan selera makan, gitu ya. Nah, itulah kerja hidung, kerja lidah, kerja kulit sebagai alat indera, gitu ya. Untuk kali ini materinya kita cukupkan dulu di sini. Kita masih punya lagi 2 indera yang akan kita bahas berikutnya, ya, yaitu mata dan telinga. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.